Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik para santri-santri sekalian, ya. Kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fikih walaupun secara online ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini ya dan kita diselamatkan sehingga kita bisa belajar mengajar kembali secara normal di pesantren. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para santri sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yakni pelajaran fikih. Setelah kemarin kita membahas tentang bab saum, maka kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab haji dan umrah. Ya, bagi yang ada bukunya, ya silahkan dibuka di bukunya. Ya, di bab haji dan umrah. Halaman 15. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bab haji dan umroh, al-hajju wal umratu. Ya. Yang akan kita pelajari pada sesi ini. Pertama, pengertian dari haji tersebut dan umroh. Kemudian hukumnya. Kemudian syarat wajibnya. Kemudian rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Kemudian apa yang diharamkan bagi orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh. Baik, sebelumnya kami sampaikan bahwasanya haji ini ya merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 ya. Syahadat, salat, zakat, haji dan umroh. Ya. Haji, syahadat, salat, zakat, puasa dan syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, gitu. Jadi haji itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi manakala seorang ya sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka pertama kali kita akan membahas tentang hukum dari ibadah haji tersebut. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya. Di surah Ali Imran ayat 97 ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, dari keterangan tersebut ya dapat dijelaskan ya bahwasanya hukum dari pelaksanaan ibadah haji ini merupakan wajib. Ya, jadi hukum dari pelaksanaan ibadah haji adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan tadi dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, tetapi kewajiban bagi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji ini ya bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, maka kita akan membahas selanjutnya tentang syarat-syarat wajib. Ketika syarat-syarat wajib itu bisa dipenuhi oleh seorang muslim, maka otomatis dia mendapatkan hukum ibadah haji itu wajib. Tetapi apabila dia tidak mendapati syarat wajib ini, ya maka hukumnya belum menjadi wajib. Ya. Kemudian arkan atau rukun-rukun dan wajibat ini menyangkut ya sesuatu yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, sekali lagi ini menyangkut tentang hal-hal yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian sunan itu sunnah-sunnah
yang akan menyempurnakan ibadah haji dengan sunnah-sunnah yang disempurnakan. Kemudian yang terakhir alladzi yahrumu, ya. Ini membahas tentang hal-hal yang diharamkan atau tidak boleh dilakukan ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah haji tersebut. Baik, sesudah kita memahami tentang hukum dari pelaksanaan ibadah haji, maka kita lanjut ke hal yang kedua, yakni tentang syarat syarat wajib pelaksanaan haji. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Syarat ibadah haji, ya, sehingga hal tersebut atau haji tersebut diwajibkan bagi seorang muslim, itu setidaknya dia harus memenuhi ya 5 syarat. Ya. Yang pertama adalah Islam. Ya, sudah tentu. Ya, yang namanya kewajiban dari rukun Islam ini hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Ya, termasuk syahadat, salat, zakat dan saum. Ya, begitu pula dengan haji, ini hanya diwajibkan bagi orang Islam. Kemudian yang kedua, al-bulughu, mencapai usia balig. Ya, usia balig sudah disampaikan di pertemuan selanjutnya ketika kita membahas tentang puasa. Sama halnya dengan puasa, bahwasannya ketika orang yang belum balik dia melaksanakan haji, maka hajinya tetap sah, ya. Tetapi dia belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kewajiban ibadah haji ini hanya dibebankan bagi mereka yang usianya telah menginjak usia balik. Nah, kemudian yang ketiga adalah berakal, al-aqlu, berakal. Ya, yakni akalnya sehat, ya, tidak sakit, tidak gila, dan tidak ada gangguan dari akalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah al-hurriyah, ya, merdeka. Ya. Merdeka dalam artian posisinya bukan sebagai hamba sahaya. Maka seorang hamba sahaya, ya, yang dulu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Tetapi ibadah haji ini hanya diwajibkan bagi mereka yang merdeka seperti kita semuanya. Ya. Islam pertama kita udah, kemudian al-bulug kita udah balik, al-aqlu, ya, kita berakal, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, hurriyah, kita merdeka. Ya, berarti sudah kumpul pada diri kita 4 syarat sehingga kita wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ada satu lagi, ya, syarat yang paling menentukan sehingga kita telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, yang pertama, bukan yang pertama, yaitu apa, yang kelima itu istita'ah. Ya. Istita'ah artinya mampu, ya, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Apa saja yang dimaksud dengan mampu? Ya, pertama wujudul rohil, ada kendaraannya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau zaman sekarang ada pesawat terbang, kalau naik pesawat, ya. Kemudian kalau naik kapal ada kapalnya, ya. Walaupun kita tidak memiliki pesawat terbang, tidak memiliki kapal, ya, tapi kita bisa menyewanya. Ada uang untuk menyewa atau untuk membayar kendaraan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua wujuduz zad, adanya bekal. Ya. Apa? Bekal untuk apa? Untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut. Karena yang namanya ibadah haji itu rihlah atau bukan rihlah, apa? Safar. Ya, melakukan perjalanan, dan yang namanya melakukan safar atau perjalanan itu memerlukan zad, memerlukan bekal, baik bekal untuk dirinya selama melaksanakan ibadah haji, ya, ataupun kalau dia punya tanggungan untuk keluarganya, ya, bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama dia melaksanakan ibadah haji, itu ada bekal, ya. Kemudian yang ketiga dari pengertian istita'ah atau mampu itu apa? Amanut thoriq, ya, perjalanannya aman, ya. Jadi sudah dipastikan jalannya aman dari sini ke Masjidil Haram, ya.
Misalnya tidak ada peperangan, ya. Dia apa? Di perjalanannya. Nah, itu sudah dipastikan. Kalau udah dipastikan aman, maka wajib. Kemudian apa? Yang keempat, amkanus sair. Jadi memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Ya, kalau sekarang gimana? Ya, kalau sekarang di zaman pandemi ini, ya tidak memungkinkan untuk apa? Untuk melakukan perjalanan. Karena apa? Karena dilarang. Nah, atau misalnya amanut thoriq, tidak aman perjalanannya. Ya, maka syarat yang kelima atau istita'ah ini tidak bisa dipenuhi. Maka kewajiban melaksanakan ibadah haji itu ya tidak sampai kepada derajat wajib ketika salah satu dari 5 syarat ini tidak bisa dipenuhi. Ya, Islam, balik, berakal, kemudian merdeka dan mampu. Ya, pengertian dari mampu ya adanya kendaraan, kemudian adanya bekal, perjalanannya aman, ya, kemudian memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Ya, seandainya tidak memungkinkan seperti pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, ya, bagi orang-orang yang dari luar Saudi atau luar Mekah, ya, luar Saudi khususnya, ya, maka mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji pada saat ini, ya. Karena apa? Karena tidak memungkinkan, ya. Karena ada hal yang membahayakan. Baik, itu adalah syarat wajib haji, ya. Lalu ketika syarat wajib itu sudah ada di dalam diri kita, kita perlu mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, tentunya yang pertama kali harus kita ketahui adalah rukun dan wajibnya. Nah, ada arkanul haj, ada wajibatul haj. Ya, rukun dan wajib, ya itu di dalam ibadah lain selain daripada ibadah haji dan ya ibadah haji itu sama pengertiannya. Seperti apa? Seperti rukun sholat dan wajib sholat itu sama. Ya, rukun wudhu dengan wajib wudhu itu sama. Ya, begitu pula dengan hal-hal yang lainnya selain daripada ibadah haji. Tetapi khusus di dalam pengertian ibadah haji, pengertian rukun dan wajib itu memiliki pengertian yang berbeda. Kedua-duanya harus dilakukan. Ya, wajib dilakukan. Tetapi apa yang membedakan rukun dengan wajib haji, ya, yang membedakannya ketika rukun ini ketinggalan di dalam pelaksanaan ibadah haji, maka haji yang dilakukan itu batal, ya, dan dia harus mengulang ibadah hajinya di tahun kemudian. Tetapi kalau yang wajib atau wajibatul haj, ya, yang tadi ini ada wajibat, ada rukun, ada arkan, ada wajibat. Kalau arkan tadi ketika dia ketinggalan, maka hajinya batal dan dia harus mengulang hajinya. Ya. Tetapi kalau wajibat atau wajib haji ini ketinggalan, ya, maka apa? Maka hajinya tetap sah, tetapi ada kewajiban bagi orang yang meninggalkan wajibat atau kewajiban haji ini untuk membayar denda, ya, sesuai dengan kewajiban yang ditinggalkan. Adapun jenis dendanya, ya, nanti kita akan bahas secara mandiri, insya Allah di pekan depan. Baik, langsung kita menuju pembahasan kepada rukun haji. Arkanul haji. Rukun haji. Arkan adalah jama' dari rukunun, arkanun. Arkanul haj, rukun haji. Yang pertama adalah al-ihramu. Ya. Rukun haji yang pertama adalah al-ihram. Ihram, ya. Di sini dikatakan di dalam kitabnya bi ayyal basar rajulu al-libasaini. Jadi ihram itu berniat dengan apa? Dengan memakai pakaian bagi laki-laki itu 2 pakaian. Libasaini, ya. Al-izara warridaa. Ya. Yang pertama adalah kain untuk sarung, kemudian yang kedua untuk selendang. Ya. Jadi hanya 2 pakaian. Ketika ihram, ya, yang dipakai oleh laki-laki itu hanya 2 pakaian. Yang pertama kain sarung, yang kedua kain selendang. Tidak pakai pakaian yang lain. Peci nggak pakai, apalagi celana dalam nggak pakai. Ya, bagi laki-laki tidak boleh. Ya, hanya 2 kain yang diperbolehkan. Ya, yang menjadi apa? Yang menjadi
pakaian ketika melaksanakan ihram. Apa? Yaitu pertama al-izar, sarung, ya. Kemudian yang kedua ar-rida, ya, selendang. Amal mar'atu falatas turu wajah. Ya. Adapun ya bagi wanita maka dia memakai pakaian sebagaimana biasa, ya, tetapi tidak boleh menutup wajahnya. Maka orang yang berniqab atau memakai cadar, ya, ketika dia mulai melaksanakan ibadah haji berihram, ya, maka apa? Maka cadarnya atau niqabnya itu harus dibuka sehingga wajahnya itu nampak. Nah, ini di dalam pelaksanaan haji. Yang pertama adalah apa? Al-ihram. Berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Di mana berihram? Ya, berihram itu di tempat tertentu yang dinamakan dengan miqat makani. Ya, nanti ada suatu tempat yang kita akan bahas di pembahasan selanjutnya di mana ihram itu dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-wuqufu, ya, al-wuqufu bi Arafah, ya. Yang kedua rukunnya itu adalah wukuf di padang Arafah. Kapan? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, wukuf artinya berdiam diri atau berkumpul. Ya, berdiam diri dalam artian di sini. Ya, jadi berkumpul diam di padang Arafah. Ya, Arafah suatu tempat, ya, di Mekah, di sekitaran Mekah. Ya, yang apa? Yang menjadi tempat untuk apa? Untuk berwukuf. Ya, jadi berdiam diri di padang Arafah. Kerjaannya apa? Ya berdoa. Ya, waktunya sholat, ya. Kemudian selain itu digunakan untuk apa? Untuk berdoa. Maka semua orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka berkumpul di Arafah, ya. Sehingga apa? Sehingga semua orang bisa merasakan bagaimana kebersamaan di dalam pelaksanaan ibadah haji, ya. Di dalam terik, ya, panasnya matahari, ya. Kemudian semua orang memakai pakaian yang sama, ya. Tidak ada yang apa memakai pakaian mewah, hanya memakai pakaian sarung dan selendang, ya. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti dari pelaksanaan ibadah haji. Makanya ada sebuah hadis itu, ya, al-hajju Arafah. Ya, haji itu Arafah, ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini memiliki peranan penting wukuf di padang Arafah ini. Kemudian yang ketiga adalah at-tawaf. Ya, tawaf bil Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah, ya, sebanyak 7 putaran. Ini dinamakan dengan tawaf. Ya, jadi rukun yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji adalah tawaf. Ya, mengelilingi Ka'bah dari mulai titik Hajar Aswad mengelilingi, ya, sampai ke titik Hajar Aswad kembali. Bagaimana cara mengelilinginya? Ya, cara mengelilinginya dengan apa namanya? Arah berbalikan dengan arah jarum jam. Nah, gitu. Kalau arah jarum jam itu kan ke kini, ya, ke sini. Ya. Kalau itu kebalikannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sa'yu, ya, berlari-lari kecil, ya. Berlari-lari kecil di mana? Ya, bainas Safa wal Marwah. Ya. Antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah selesai melaksanakan tawaf, maka pergi ke apa? Ke Bukit Safa. Kemudian berlari kecil, ya, ke Bukit Marwah. Itu dianggap satu. Kemudian balik lagi ke Safa lagi, nah, 2, sampai nanti selesai di Marwah. Ya. Berapa kali berlari-lari kecilnya? Berlari-lari kecilnya dengan jumlah 7 kali. 1 kali itu dari Safa ke Marwah 1 kali, pergi ke Safa lagi hitungan kedua, pergi ke Marwah lagi 3, 4, 5, 6, dan 7 berakhir di Marwah. Nah, itu sa'i. Ya. Kemudian, ya, rukun yang kelima adalah al-halqu, ya, awit taqsir, ya, awit tahallul, ya, tahallul, ya, mencukur rambut, ya, baik itu al-halqu, ya, botak,
ya, awit taksir atau cuma memendekkan saja. Yang pasti dicukur rambutnya, ya digunting, ya dipotong rambutnya sebagai pertanda bahwa kita selesai melaksanakan ibadah haji. Rangkaian ibadah haji itu terlaksana dari awal sampai akhir, ya, ditandai dengan tahallul, ya. Kalau sudah tahallul, maka larangan-larangan yang apa? Yang diharamkan ketika ihram tadi, ya, itu apa? Dibolehkan. Ya, selagi itu bukan larangan-larangan yang memang diharamkan agama. Ya, jadi hal yang dihalalkan tetapi diharamkan ketika ihram, ya ketika tahallul itu menjadi boleh. Ya, ihram itu pertanda bahwasanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika ibadah haji itu diharamkan ihram. Ya, tetapi setelah tahallul itu dihalalkan. Ya, hal-hal yang diharamkan ketika ihram tetapi halal dilaksanakan di luar ihram, setelah tahallul itu menjadi halal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah at-tertib, tertib, ya, di dalam pelaksanaannya, ya, berurutan. Kemudian yang selanjutnya ada wajibatul haji, wajib haji, ya. Sudah tadi disampaikan di awal bahwasannya, ya, di dalam ibadah lain selain daripada ibadah haji, rukun dan wajib itu memiliki pengertian yang sama, ya. Tetapi di dalam pelaksanaan ibadah haji keduanya ini merupakan sesuatu yang berbeda, ya. Tetapi secara hukum baik rukun ataupun wajib, ya, di dalam haji, ya, semuanya hukumnya wajib dilakukan, ya. Tetapi ketika wajibatul haj, ya, kewajiban-kewajiban haji ini tertinggal atau tidak mampu untuk dilakukan, ya, maka dia harus membayar denda. Hajinya tetap sah, tetapi dengan syarat apa? Harus membayar denda, seperti itu. Apa saja yang termasuk wajibatul haji? Wajib haji. Nah, ini yang pertama adalah al-ihramu fil miqat. Ya, melaksanakan ihram di miqat. Ya, apa miqat? Miqat itu tempat melaksanakan ihram. Ya, jadi miqat itu ada dua di dalam haji itu. Ya, yang pertama ada miqat makani, yakni tempat untuk melaksanakan ihram. Yang kedua ada apa? Ada miqat zamani. Apa miqat zamani? Waktu untuk melaksanakan ihram. Ya, adapun miqat di sini, ya, yang dalam wajibatul haj, ya, di sini apa? Di sini miqat makani, ya, yakni ihram di tempat miqat. Ya, lalu di mana miqat itu? Ya tergantung apa? Tergantung arah kita memasuki kota Mekah ketika akan melaksanakan ibadah haji. Ya, maka ada titik-titik di sekitaran Mekah, ya. Untuk apa? Untuk menjadi tempat mengambil niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Apa saja tempat-tempat itu? Ya, yang pertama ada Zulhulaifah atau Bir Ali. Ya, Bir Ali atau Zulhulaifah. Itu adalah apa? Tempat miqat, ya, bagi apa? Bagi orang yang akan memasuki kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah dari arah kota Madinah. Jadi kalau kita mengambil ihram dari kota Madinah mau masuk ke kota Mekah, ya, maka kita mengambil ihram itu miqatnya di mana? Di Zulhulaifah atau Bir Ali namanya. Jadi Bir Ali itu nama lain dari Zulhulaifah. Ya. Adapun, ya, dari orang-orang yang datang dari Mesir, ya, atau Syam, ya, atau Maghribi, ya, maka ketika mereka mengambil jalur darat, ya, tidak ke Madinah dulu, ya, maka tempat mengambil miqat bagi mereka itu di suatu tempat yang namanya Juhfah. Apa? Juhfah. Yang pertama tadi Zulhulaifah bagi yang dari arah Madinah. Kemudian yang kedua Juhfah bagi orang yang masuk ke kota Mekah dari arah Mesir, ya, atau Syam. Ya. Kemudian yang ketiga miqat itu bernama apa? Qarnul Manazil. Ya, yaitu apa? Tempat miqat yang datang dari Najd. Najd. Ya, jadi kota di Saudi sana. Ya.
Kemudian yang keempat ada zatu irqin. Ya, zatu irqin bagi orang yang datang dari arah Irak. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada Yalamlam. Ya. Yalamlam apa? Yalamlam itu suatu tempat miqat bagi orang yang apa? Yang datang dari jurusan apa? Yaman dari bawah, kemudian India, termasuk dari Indonesia. Ya. Dari Indonesia, kalau kita misalnya lewat jalur laut, ya, kemudian turunnya di Yaman, ya, kemudian berjalan pakai kendaraan ke arah Mekah, maka tempat miqat kita ya di Yalamlam. Tetapi kalau kita mendatangi Madinah dulu, kemudian dari Madinah bertolak ke Mekah, maka mikot itu ngambilnya di Dzulhulaifah. Apa yang dilakukan di Dzulhulaifah ketika mikot? Ya berniat untuk haji atau berniat untuk umroh dengan apa? Memakai pakaian ihram. Pakaian yang kita pakai tanggalkan, kemudian diganti dengan pakaian ihram. Bagi laki-laki hanya 2 lembar, yaitu kain sarung dan selendang. Ya. Kemudian yang kedua, al-mabitu bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Ya. Jadi selepas wukuf, ya, itu mabit di Muzdalifah. Ya. Kan tanggal 9 itu apa? Wukuf di Arafah. Ya, kemudian malam ke-10-nya itu menuju ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kemudian yang selanjutnya al-mabitu bi Mina, ya, mabit di Mina. Nah, ini malam selanjutnya. Ya. Jadi setelah mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah yang merupakan rukun. Nah, mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina ini merupakan wajib haji. Ya, mabit itu bermalam. Ya, jadi bermalam di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, ramyul jimarit salasah. Ya, melempar 3 jumroh. Ya, yaitu apa? Jumroh Aqabah, jumroh wusta, dan jumroh sughra. Ya, di Mina. Ya. Bagaimana cara melemparnya? Ya, melempar dan kapan pelaksanaannya? Tata caranya kapan? Ya, insya Allah kita jelaskan di bab kaifiyatul haji. Ya, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, yang insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, tarkul muharramatil ihram. Ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika pelaksanaan ihram. Nah ini. Jadi ada hal-hal yang diharamkan ketika berihram, yakni melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka meninggalkannya tersebut termasuk kewajiban haji. Baik, yang selanjutnya adalah sunanul haj. Ya, sunnah di dalam pelaksanaan haji. Ya, apa saja? Yang pertama al-ifradu, ifrad. Apa ifrad? Ya, ifrad itu jenis dari ibadah haji yang mendahulukan haji daripada umroh. Ya. Jadi haji dulu, setelah pelaksanaan haji selesai, maka ketika selesai haji maka dia umroh. Nah kayak gitu, nggak usah balik lagi. Maksudnya melaksanakan pelaksanaan ibadah umroh. Ya. Kemudian yang kedua at-talbiyah. Ya. At-talbiyah, yakni apa? Mengucapkan kalimah talbiyah, sunnah. Apa ucapan talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi selama pelaksanaan ibadah haji disunnahkan mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah tadi. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga sunnah tawaf kudum. Ya, tawaf artinya mengelilingi Ka'bah, al-qudum artinya kedatangan. Artinya tawaf ketika apa? Ketika memasuki kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, misal, maka disunahkan untuk mengelilingi Ka'bah. Ya, 7 kali. Ya, itu namanya tawaf kudum. Ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya rakaat tawaf. Salat 2 rakaat setiap kali selesai melaksanakan tawaf. Ya, sholat 2 rakaat ketika selesai melaksanakan tawaf. Kemudian yang terakhir sunnahnya adalah tawaful wada. Ya, tawaf wada. yakni tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan apa maksudnya? Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah ketika akan meninggalkan kota Mekah.
ketika selesai pelaksanaan ibadah haji, kita mau berpisah dengan kota Mekah, mau pulang kembali ke negerinya masing-masing, maka sebagai bentuk perpisahan disunnahkan untuk mengelilingi Ka'bah, tawaf dulu. Nah, itu namanya tawaf wada. Itu sunnah-sunnah haji. Kemudian yang terakhir di hari ini, yakni apa? Hal-hal yang diharamkan ya di dalam pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi al-muharramat. Jadi hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji apa saja ya. Begitu berikut ya. Alladzi yahrumu bisababil ihram. Hal-hal yang diharamkan karena sebab ihram ya. Yang pertama ya dari sini ya. Nah, lubesul mukhit ya, memakai pakaian yang berjahit ya bagi laki-laki ya. Ini ya, jadi bagi laki-laki itu tidak boleh apa? Memakai pakaian yang berjahit seperti baju ataupun sirwal celana, nggak boleh ya. Hanya sarung dan selendang. Kemudian yang kedua adalah taghtiyatur ra'si minar rajuli ya wal wajhi minal mar'ati. Jadi yang kedua itu tidak boleh memakai penutup kepala bagi laki-laki. Jadi tidak boleh pakai peci ya atau topi selama pelaksanaan ibadah haji bagi laki-laki, dan tidak boleh memakai penutup wajah bagi perempuan. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi perempuan itu boleh pakai penutup kepala. Ya, pakai kerudung, nah kayak gitu ya. Kalau laki-laki tidak boleh pakai kerudung, diserbanin ke atas nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga halqus sya'ri, ya apa, memotong rambut tidak boleh. Ya, sebelum tahallul nggak boleh memotong rambut. Kemudian nggak boleh apa, taqlimul azfar, memotong kuku. Ya, tidak boleh memotong kuku selama pelaksanaan ibadah haji. Jadi sebelum ibadah haji dipastikan ini semua sudah dilakukan. Sehingga ketika mulai ihram tidak kita melakukannya. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh at-tatayyub. Apa at-tatayyub? At-tatayyub itu memakai wangi-wangian, memakai parfum. Ya, ketika sudah apa? Ketika sudah melaksanakan ihram. Ketika berihram maka tidak boleh memakai wangi-wangian. Maka dapat dibayangkan gimana bagi orang yang apa? Yang melaksanakan haji, mulai dia berihram sampai akhir dia tidak boleh memakai parfum. Ya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Maka ketika wukuf di Arafah tanggal 9 ya semua orang berkumpul, bisa dibayangkan bagaimana bau badannya. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada yang apa? Tidak ada yang wangi, tidak ada yang apa. Ya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh juga yang keenam qatlus sayd ya, membunuh binatang buruan. Ya, ada apa namanya binatang buruan, ada kambing dibunuh, nah, atau ada burung dibunuh, ada ular dibunuh, gak boleh ya. Kalau apa ada binatang maksudnya dibunuh gak boleh. Kemudian akadun nikah ya, tidak boleh melakukan akad nikah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian al-jima, bagi suami istri tidak boleh berjima. Dan yang terakhir tidak boleh al-mubasyarah bisyahwat. Ya, meskipun berangkat sama suami istri tidak boleh menyentuh suami atau istrinya dengan syahwat. Nah, itulah hal-hal yang diharamkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, baik, pertemuan kita sampai di sini ya untuk materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya dan jawab. Jadi, ditutup ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Kalau ada materi yang kurang jelas atau ada pertanyaan.